OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2167 sampai bab 2168. Mata Chang Qiong hampir jatuh ke tanah. Dia menatap lurus ke Ibu Pertiwi dan berkata dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan? Aku mengagumimu, ya Tuhan. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa aku mengagumimu. Kamu punya kemampuan? Ayo kita beri isyarat." Ibu Pertiwi menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bangga, "Oke, ayo kita beri isyarat saja. Tapi kalau kamu tenggelam, jangan salahkan aku." Katanya, Ibu Pertiwi hendak melepas mantelnya. Saat meninggalkan kamar Li Fugui kali ini, Dimu, Hua Duo, Yu Zhen dan Jenny semua tahu bahwa selanjutnya mereka akan pergi ke air bersama Li Fugui. Jadi mereka sudah berganti pakaian renang. Mari kita mundur selangkah. Sekalipun Anda tidak memiliki baju renang, lepaskan jaket dan pakaian intim di baliknya. Tapi Qian Qiong tidak mengharapkan ini sama sekali. Ketika dia melihat Ibu Pertiwi berbicara, dia berencana melepas mantelnya. Semua orang di langit tercengang. Dia setengah membuka mulutnya dan bertanya kepada Ibu Pertiwi dengan tidak percaya, "Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak harus bertelanjang dada dan melakukannya dengan orang tua seperti saya." "Bukan. Tidak. Aku mempermainkanmu. Jika ini terus berlanjut, aku juga akan tertipu olehmu," kata Chang Qiong sambil berbalik dan melarikan diri. Melihat ini, Ibu Pertiwi tidak bisa menahan tawa. Beberapa gadis di dekatnya juga tertawa terbahak-bahak. Master Tengsi bahkan berkata sembarangan, "Saudara Qian Qiong, apakah kamu tidak ingin makan kotoran?" Bagaimana guru sekte Ibu Pertiwi bisa melepas pakaiannya dan bertelanjang tangan untuk memberi isyarat kepada Anda? Pasti mengenakan pakaian. Ibu Pertiwi menatap tajam Teng Snake dan Qian Qiong, dan berkata dengan kesal, "Oh, aku tidak mengenakan pakaian. Apakah kamu benar-benar ingin aku melepasnya agar kamu dapat melihatnya?" Meskipun otakku bergerak-gerak, apakah kamu berani melihat apakah aku benar-benar bisa melakukan hal seperti ini? Apakah kamu tidak takut Fugui akan mencungkil matamu? Setelah mendengar ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, berhentilah membuat lelucon seperti itu. Juga, Chang Qiong, jangan membuat isyarat dengan Ibu Pertiwi. Jika kamu memberi isyarat dengannya sekarang, satu-satunya yang akan menderita adalah kamu," kata. Dia berencana untuk berbalik dan pergi. Tapi sekarang, saya mendengar Li Fugui mengatakan hal yang sama. Sebagai kepala sekte Tiangang, memang benar dia tidak mengukus roti untuk mendapatkan reputasi. Qian Qiong mengertakkan gigi. Dia berkata dengan keras, "Nenek, saya masih tidak percaya hari ini. Jika pemimpin agung dari sekte Tiangang dikalahkan oleh pemimpin sekte Disa di depan saya hari ini, bagaimana saya bisa bertahan di dunia seni bela diri kuno di masa depan?" Aku menjatuhkan kata-kata ini. Chang Qiong menarik kembali pikirannya, langsung menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata-kata demi kata kepada Ibu Pertiwi, "Saudari Ibu Pertiwi, ayolah, aku akan bermain denganmu hari ini. Tetapi tangan dan kaki tidak memiliki mata. Jika aku terluka kamu, kalau begitu jangan salahkan aku karena ceroboh." Ibu Pertiwi tersenyum sedikit. Mengenakan baju renang, dia tiba-tiba melompat ke dalam air. Kemudian dia berteriak kepada Chang Qiong, "Saudara Chang Qiong, ruang di geladak terlalu kecil. Ayo datang ke sini."
Chang Qiong tidak menyangka bahwa Ibu Pertiwi sudah memiliki keterampilan masyarakat kota Nanshan untuk mahir dalam air. Saat ini, saya mendengar kata-kata Ibu Pertiwi. Dia tidak peduli, melepas mantelnya, dan melompat ke dalam air tanpa bertelanjang dada. Li Fugui dan yang lainnya berdiri di tepi kapal, memandangi langit yang jatuh ke dalam air, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Orang tua ini benar-benar pedang yang belum menjadi tua. Lihat, daging tendonnya tubuhnya terlihat seperti binaragawan profesional. Sama seperti seorang pemain. Teng. Si terkekeh dan berkata, apa gunanya memiliki tendon sebesar itu? Sejujurnya, ototnya tidak memiliki banyak kekuatan sama sekali. Tanpa diduga, Ibu Pertiwi sudah mengambil tindakan. Ibarat ikan, menyelamlah terlebih dahulu ke dalam air. Kualitas air di langit cukup bagus. Ketika Jian Dimu masuk ke dalam air, dia tidak mau kalah dan langsung masuk ke dalam air. Ketika Hua Duo, Yu Zhen dan Jenny melihat ini, mereka semua melangkah maju dan tersenyum pada Li Fugui dan berkata, Fugui, ayo turun dan melihat. Bunganya sudah tenggelam ke dalam air. Yu Zhen dan Jenny mengikuti dari belakang dan melompat ke air bersama-sama. Kali ini, Kapten Meng juga datang bersama saudara-saudaranya dengan penuh keraguan. Kapten Li, apa yang terjadi? Apakah kamu ingin membuat pangsit? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Oh, beberapa dari mereka bilang itu tiantai panas sekali. Jadi saya akan masuk ke dalam air untuk menenangkan diri. Kapten Meng menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata dengan suara rendah, apakah tidak ada kamar mandi khusus? Ke laut untuk melompat-lompat, apakah kamu tidak merasa lelah? Kapten Meng sebenarnya mengetahui kekuatan sebenarnya dari Li Fugui dan gengnya. Ketinggian lebih dari 10 meter. Bahkan jika mereka, anggota kru yang terlatih, melompat, itu tergantung situasinya. Namun bagi Li Fugui dan kawan-kawan, apalagi melompat dari sini, akan mudah bagi mereka untuk melompat dari titik tertinggi kapal perang tersebut. Li Fugui tersenyum santai dan berkata, bukankah kita menganjurkan konservasi air? Mendengar ini, Kapten Meng terdiam. Dia hanya berjalan ke arah Li Fugui dan berkata terus terang, ayolah, Kapten Li, saya pikir sebaiknya Anda menamparkan wajah saya beberapa kali. Ya Tuhan, bisakah Anda muncul di kapal saya? Kapal perang sudah merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya. Jika saya masih membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab sekarang, bukankah itu berarti saya, sang kapten, akan kehilangan terlalu banyak poin? Dia berkata, seorang tentara di sebelah Kapten Meng berbisik, Kapten Meng, ada yang tidak beres dengan situasi ini. Kapten Meng berbalik dan melihat ke arah laut. Dia tidak mengetahuinya sampai dia melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia benar-benar tercengang. Ia bahkan tidak menyangka saat ini, Ibu Pertiwi, Jenny, Hua Duo dan lainnya sedang berenang di air seperti lumba-lumba. Entah itu kecepatan atau kelincahan di dalam air, mereka sepenuhnya menumbangkan pemahaman mereka tentang manusia. Terkejut, Kapten Meng dengan cepat menoleh ke Li Fugui dan bertanya, Kapten Li, ini. Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua memiliki sifat air yang begitu canggih? Li Fugui berkata sambil tersenyum, ketika kita sampai di sana kota Nanshan kali ini, kita perlu mempelajari beberapa keterampilan khusus, bukan? Kapten Meng setengah membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya,
Itu tidak benar. Jika Anda ingin mempelajari keterampilan masyarakat kota Nanshan, kecuali, tunggu, aku mengerti, bukan, ya Tuhan, apakah kamu terlalu hebat, jika kamu memikirkannya seperti ini? Bukankah kamu akan menjadi pangeran permaisuri negeri Aolai sekarang? Li Fugui tersenyum lembut. Tampaknya tidak setuju berkata, rendah hati. Ke satu sisi, pikiran Tuan Tengsi berdengung, menatap pergerakan Huaduo, Yuzen dan lainnya di dalam air. Dia sudah mengetahui hasilnya tanpa melihat pertempuran antara Chang Qiong dan Ibu Pertiwi di perairan dalam. Tidak perlu berpikir, Chang Qiong pasti akan rugi hari ini, dan rugi besar. Faktanya persis seperti yang dipikirkan Guru Tengsi. Chang Qiong melompat ke dalam air pada awalnya, berpikir bahwa sebagai pemimpin sekte Tiangang, dia pasti mampu menghancurkan Ibu Pertiwi dalam hal kekuatan. Namun setelah benar-benar masuk ke dalam air, Qian Qiong tercengang sejenak. Ibu Pertiwi, yang tadi berada di hadapannya, menghilang dalam sekejap mata. Qian Qiong terkejut sesaat, dan dia dengan cepat berbalik dan melihat sekeliling. Dia tidak ingin menemukan jejak Ibu Pertiwi sebelum dia bisa. Ibu Pertiwi tiba-tiba muncul di belakang Chang Qiong, meraih tumit Chang Qiong, dan menyeret Chang Qiong ke laut untuk mulai berenang. Ke Ibu Pertiwi, proses ini sangat nyaman. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir tersedak air laut sekarang. Tapi langitnya berbeda. Dia tidak punya insang. Tidak mungkin bernapas di bawah air. Setelah menggunakan vitalitas yang melimpah di tubuhnya untuk menopangnya selama hampir 5 menit, Chang Qiong tidak dapat lagi menahannya. Dia berjuang dengan cepat, tapi dia tidak menyangka bahwa semakin keras dia berjuang, Ibu Pertiwi jalang itu akan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Setelah melihat pemandangan ini, langit takut. Ia berencana untuk meminta ampun. Namun ia tidak menyangka saat ia membuka mulutnya, air laut mengalir dari tenggorokannya. Perasaan ini, belum lagi betapa asam dan menyegarkannya. Melihat ini, Huaduo dan yang lainnya segera mendatangi Ibu Pertiwi dan berteriak kepada Ibu Pertiwi. Saudari Ibu Pertiwi, berhentilah membuat masalah, Pak Tua Qian Qiong akan tenggelam. Memanfaatkan situasi ini, dia meraih tumit Chang Qiong dan menyeretnya ke permukaan air. Setelah melepaskan, Qian Qiong tidak sabar untuk mengedarkan vitalitas di tubuhnya, dan tiba-tiba terbang ke udara. Setelah tubuh digantung di udara, dia terus batuk. Ibu Pertiwi mengangkat kepalanya keluar dari air, memandang ke langit yang melayang di udara dan berkata sambil tersenyum, Saudara Chang Qiong, turunlah, ayo terus menggambar. Awalnya, Ibu Pertiwi memegangi tumitnya dan berenang di laut. Chang Qiong masih sedikit bingung, berpikir dalam hati, kapan gadis ini menjadi begitu kuat dalam pertempuran bawah air? Tapi sekarang, saat dia melihat Ibu Pertiwi, Huaduo, Yuzen dan yang lainnya berenang di air, baru kemudian Chang Qiong teringat bahwa Miao Yu dan Li Fugui beristirahat di kamar sepanjang malam tadi malam. Sore ini, Yuzen, Huaduo, Dimu dan lainnya juga menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar bersama Li Fugui. Awalnya, dia mengira anak-anak muda ini sedang mempermainkannya. Sekarang sepertinya dia sangat bodoh. Tanpa diduga, gadis-gadis ini bersama Li Fugui belajar dari gurunya. Ibu Pertiwi, nenekmu bajingan, kamu jadi gila. Kamu sebenarnya telah mempelajari keterampilan orang-orang di kota Nanshan,
kamu ingin membunuhku. Dengan itu, King Kiong berbalik dan terbang langsung ke samping mengirimkan. Setelah mendarat di dek, Chang Kiong buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu bermain seperti ini. Ini tidak adil. Sial, ini sangat tidak adil." Batuk, batuk, batuk. Li Fugui memandangi wajah Chang Kiong yang acak-acakan dan malu, dan dia berpikir tertawa, tapi malu untuk tertawa terbahak-bahak. "Saudara Chang Kiong, ada apa denganmu?" Chang Kiong mendatangi Li Fugui, merapikan rambutnya yang berantakan dengan tangannya, lalu menatap Li Fugui dan berkata dengan lantang, "Saudaraku, beritahu saya, kapan kamu mengajari mereka sui-sui keterampilan?" "Oh, kamu tahu kalau wanita-wanita ini seperti ikan di air. Lalu kamu tidak memberitahuku, hanya untuk membuatku menderita, kan?" Ibu Pertiwi dan yang lainnya juga telah kembali ke geladak. Melihat Chang Kiong terus meneriaki Li Fugui, Ibu Pertiwi tersenyum dan bertanya, "Saudara Chang Kiong, apa yang kamu lakukan? Jangan marah. Lagi pula, kamu bilang kami hanya bersenang-senang. Aku tidak melakukan sesuatu yang kejam padamu sekarang." Su berkata dengan marah, "Oh, bukankah ini tindakan yang kejam? Kamu hampir menenggelamkanku sekarang. Lihat." Saat dia mengatakan itu, King Kiong mencubit hidungnya. "Tiup hidung Anda dengan kuat." Tanpa diduga, seekor udang kecil muncrat dari hidung saya. Lihat, lihat baik-baik, semua udang masuk ke hidungku." Li Fugui tidak tahan lagi, tertawalah sekeras-kerasnya. Teng Snake juga mendekati Li Fugui saat ini, dan menghela nafas tak berdaya. "Guru, kali ini Anda benar-benar bertindak terlalu jauh. Di sini, Anda baru saja mempelajari keterampilan orang-orang di kota Nanshan. Sekarang jika Anda ingin mengajari mereka, setidaknya Anda harus mengajari mereka beberapa kepada kita masing-masing, bukan?" Tetapi sekarang, Direktur Hua dan Nona Yuzen dan seterusnya, Nona Jenny, guru sekte Ibu Pertiwi, dan yang lainnya telah mempelajarinya. Tetapi guru sekte Chang Kiong dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Ini, Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Teng Snake, dan berkata terus terang, "Teng Si, tolong berhenti membuat masalah. Apa artinya melupakan sifat asli seseorang?" Sulit, Hua Duo, Yuzen dan yang lainnya menutup mulut mereka. Mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Miao Yu adalah orang yang jujur. Lihat Teng Si dan Qian Qiong mengeluh tentang Li Fugui. Miao Yu menjelaskan, "Dua orang tua, kamu benar-benar salah paham tentang kekayaan." Miao Yu belum selesai berbicara. Teng Si segera mengulurkan tangan dan menyela Li Fugui. "Tuan, apakah Miao Yu wanitamu sekarang?" Li Fugui mengangguk sambil tersenyum. Teng Si segera berbalik dan memandang ke arah Miao Yu, dan berkata dengan hormat, "Nenek, karena kamu sekarang adalah wanita leluhurku, kamu tidak dapat memanggil kami kakek. Mulai sekarang, kamu masih akan memanggil kami kakek seperti Direktur Hua dan yang lain. Saya baru saja menelepon saudara Chang Kiong." Miao Yu bertanya dengan heran, "Ah, apakah ini benar-benar mungkin?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Tentu saja bisa seperti ini." Miao Yu baru saja memulihkan pikirannya. Teng Si kemudian bertanya dengan serius, "Nenek, apa yang ingin kamu katakan kepada kami tadi?" Miao Yu tersenyum dan berkata, "Teng Si, saudara Chang Kiong, seperti ini,
Kamu ingin mempelajari keterampilan orang kota Nanshan kami. Satu-satunya cara adalah mencari pacar di kota Nanshan kita. Dan kemudian, Chang Qiong mendengar ini, dia menamparkan kening dirinya sendiri. Dia sadar, dia dengan cepat berkata, otakku, bagaimana aku bisa melupakan masalah ini? Chang Qiong baru saja menjatuhkan kata-kata ini. Apa yang tidak disangka Li Fugui dan yang lainnya adalah dia benar-benar mendekati Miao Yu dan berkata dengan ekspresi penuh harap, Saudari Miao Yu, lihat, apakah ada di antara kalian di kota Nanshan yang bersedia menjadi pacarku? Perkenalkan satu. Mata Miao Yu melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Ah, Saudara Chang Qiong. Kamu terlihat seperti berumur 80 atau 90 tahun, bisakah kamu mengatasinya? Bersambung.